Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang pembagian dan struktur buah. Kelompok kami terdiri dari 5 anggota. Yang pertama Siti Aisyah, yang kedua Ulaya Nadia, yang ketiga Wahdania HS, yang keempat Zahra Aulia Dinar, dan yang terakhir Anissa Ika Wulandari. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu buah. Buah adalah bagian tumbuhan yang berkembang dari bunga setelah proses penyerbukan. Biasanya buah memiliki biji di dalamnya yang berperan sebagai alat reproduksi tumbuhan. Buah ada dalam berbagai bentuk, ukuran, dan rasa, dan merupakan sumber makanan yang kaya nutrisi untuk manusia dan hewan. Selanjutnya macam-macam buah, yaitu pembagian buah berdasarkan asal pembentukannya. 1. Buah sejati. Buah sejati adalah jenis buah yang berasal dari bakal buah dan biasanya tidak dilindungi oleh bagian lain. Beberapa contoh buah sejati yang umumnya dikenal antara lain adalah mangga, ceruk, dan rambutan. Buah sejati dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, buah sejati tunggal adalah buah yang berkembang dari satu ovarium tunggal atau bagian bunga yang akan menjadi buah setelah penyerbukan. Contohnya adalah apel, ceruk, atau tomat. Buah ini memiliki satu bagian utama yang membungkus biji-bijinya. Yang kedua, buah sejati majemuk. Terbentuk dari ovarium yang terdiri dari beberapa bagian yang disebut karpel. Setiap karpel dapat berkembang menjadi sebagian buah yang terpisah atau seluruhnya menjadi satu buah yang terdiri dari beberapa bagian. Contohnya adalah stroberi, yang sebenarnya adalah buah majemuk yang memiliki biji-biji di permukaan yang disebut buah palsu atau reseptakel. Yang ketiga, buah sejati ganda adalah buah yang terbentuk dari 2 ovarium yang terpisah pada satu bunga. Masing-masing ovarium berkembang menjadi sebagian bunga yang melekat satu sama lain. Contohnya adalah kacang polong, di mana 2 belahannya saling melekat dan biasanya terdapat dalam satu bungkusan. Yang kedua, buah semu. Buah semu adalah buah-buahan ini tidak berasal dari bakal buah, tetapi sebaliknya, buah ini tumbuh dari bagian lain di dalam bunga yang menjadi inti dari buah tersebut. Beberapa contohnya termasuk apel, nanas, dan jambu monyet. Buah semu dibedakan menjadi 3 macam, yaitu diantaranya: pertama, buah semu tunggal terbentuk dari bunga tunggal yang memiliki banyak ovarium, tetapi ovarium-ovarium tersebut berkumpul dan terlihat seperti satu buah tunggal. Contohnya adalah stroberi, di mana biji-bijinya terletak di permukaan buah yang sebenarnya adalah bagian dari bunga yang mekar. Yang kedua, buah semu majemuk terbentuk dari satu bunga yang memiliki lebih dari satu bunga kecil buayan yang berkembang menjadi buah yang terpisah-pisah. Setiap buayan memiliki biji-biji yang tergantung pada jenis buah, bisa jatuh ke tanah atau tetap melekat pada bagian utama. Contohnya adalah blackberry yang terdiri dari banyak buayan kecil yang melekat pada satu inti. Yang ketiga, buah semu ganda terbentuk dari 2 bunga yang tumbuh dan membentuk satu struktur buah. Contohnya adalah nanas, di mana 2 bunga tumbuh bersama dan membentuk buah yang besar dengan kulit tebal dan daging yang manis di dalamnya. Pembagian buah berdasarkan tipe perikap. 1. Buah kering. Buah yang memiliki perikap tipis, keras, dan umumnya mengering saat matang. Buah kering dibagi menjadi 2 jenis. 1. Buah kering pecah. Buah ini akan pecah atau membuka secara alami saat matang untuk melepaskan bijinya. Contohnya, kapuk dan kedelai. Yang kedua, buah kering tidak pecah, yaitu buah tidak pecah saat matang, sehingga biji tetap berada di dalam buah sampai terurai oleh faktor luar, contohnya padi dan jagung. Yang kedua, buah berdaging. Buah yang memiliki perikap tebal dan berair biasanya dapat dimakan. Dibagi menjadi 3 jenis.
yaitu 1. Buah buni. Buah berdaging dengan dinding buah lunak dan biji yang tersebar dalamnya. Contohnya tomat dan anggur. Yang kedua, buah batu. Buah dengan perikat yang terbagi menjadi 3 lapisan, yaitu exocarp, mesocarp, dan endocarp. Contohnya mangga dan alpukat. Yang ketiga, buah hesperidium. Buah berdaging dengan kulit luar tebal dan mengandung minyak atsiri, umumnya dari keluarga jeruk. Contohnya jeruk dan lemon. Selanjutnya, struktur buah. Yang pertama, biji. Biji adalah bagian terpenting dalam buah. Biji adalah organ reproduksi tumbuhan yang berisi materi genetik yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan baru. Biji juga dapat berfungsi sebagai sumber makanan yang disimpan dalam buah untuk membantu pertumbuhan bibit baru setelah biji tersebut ditanam. Yang kedua, epikarpium. Epikarpium adalah lapisan terluar buah yang biasanya disebut kulit buah. Fungsi epikarpium adalah melindungi isi buah dari kerusakan fisik, cuaca buruk, dan serangan hewan pemangsa. Epikarpium sering memiliki beragam tekstur, ketebalan, dan warna tergantung pada jenis buah. Yang ketiga, mesokarpium. Mesokarpium adalah lapisan tengah buah yang mengelilingi biji dan terletak di antara epikarpium dan endokarpium. Mesokarpium seringkali mengandung jaringan yang mengandung banyak air dan nutrisi yang penting untuk perkembangan biji. Pada beberapa buah, mesokarpium juga berperan dalam memberikan rasa atau tekstur pada buah tersebut. Yang keempat, endokarpium. Endokarpium adalah lapisan terdalam buah yang langsung mengelilingi biji. Fungsi utama endokarpium adalah melindungi biji dari lingkungan eksternal dan mengatur akses ke biji. Pada beberapa buah, endokarpium dapat menjadi keras atau berdaging tergantung pada jenisnya. Selanjutnya, manfaat buah. Yang pertama, sebagai sumber vitamin, karena berbagai jenis vitamin ada di buah. Yang kedua, sumber air dan gizi. Buah merupakan salah satu sumber air untuk tubuh dan kebutuhan gizi yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Yang ketiga, sumber antioksidan. Buah merupakan salah satu sumber antioksidan alami. Yang keempat, mencegah penyakit tertentu. Buah-buahan merupakan salah satu cara untuk menghindarkan kita agar tidak terserang penyakit berbahaya dan berbagai penyakit lainnya. Yang kelima, obat luar tubuh. Buah-buahan juga dapat digunakan untuk obat luar seperti jerawat, bisul, dan sebagainya. Kesimpulannya, buah memiliki berbagai jenis yang dapat diklasifikasikan berdasarkan asal pembentukannya, teksturnya, dan cara penyebarannya. Setiap jenis memiliki keunikan tersendiri yang berperan dalam kelangsungan hidup tanaman. Setiap bagian memiliki peran penting dalam struktur buah dan berkontribusi pada kelangsungan hidup tumbuhan melalui penyebaran biji. Kombinasi dari berbagai lapisan ini membuat buah-buahan memiliki beragam bentuk, tekstur, dan rasa yang khas. Itulah penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.